Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian. Kali ini gue membahas lagi yaitu berita dan rumor terbaru dari Manchester United lagi. Oke, langsung aja ke videonya. Check this out. Berita pertama yaitu dipastikan hengkang Victor Osimhen pilih gabung Liverpool, MU atau Chelsea. Klub Ligue 1 yaitu Lille lewat sang pemain yaitu Christophe Galtier mengaku bahwa timnya kemungkinan besar akan ditinggal oleh bintangnya yaitu Victor Osimhen pada musim panas ini. Nama Osimhen mulai mencuri perhatian ketika ia memperkuat negaranya di pentas Piala Dunia U17 tahun 2015 silam. Osimhen pun kemudian direkrut Wolfsburg. Sayangnya karirnya tak berkembang di Jerman dan kemudian dilepas ke klub Belgia. Sebelum kemudian pada musim panas tahun lalu pindah ke Lille. Performa impresif yang diperlihatkan Osimhen bersama Lille musim ini membuat nama bomber 21 tahun itu dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Galtier pun mengaku bahwa Osimhen bersama bek kiri Gabriel hampir pasti akan pergi pada jendela transfer musim panas ini. Ia sudah siap menerima kenyataan tersebut. Saya bisa mengonfirmasi bahwa Gabriel dan Victor sepertinya akan hengkang. Saya sudah mengiranya sejak lama, ujar Galtier seperti kutip Gol Internasional. Mereka mengusahakan kepergian dengan sangat serius, dan kami sedang berusaha dengan pemain yang ada saat ini, yang kemungkinan bakal menggantikan mereka dan tentu saja di masa depan. Dan pemain yang datang pada kami untuk menggantikan posisi mereka. Osimhen sendiri sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Inggris. Para peminat Osimhen dari Premier League antara lain Liverpool, MU, hingga Chelsea. Sebelumnya, Presiden Lille yaitu Gerard Lopez menyatakan bahwa Osimhen bakal dijual dengan harga mencapai 80 juta euro. Berita selanjutnya itu, MU ingin lebih lama pinjamkan Sanchez ke Inter Milan. Manchester United tampaknya sudah tidak menginginkan Alexis Sanchez. Setan Merah disebut-sebut tengah membujuk Inter Milan agar mau memperpanjang masa peminjaman Sanchez. Pemain asal Chile itu menjadi bagian dari Nerazzurri di musim 2019-2020. Ia dipinjamkan United selama satu musim setelah ia minim mendapatkan jam bermain di bawah kepemimpinan oleh Gunnar Solskjaer. Masa peminjaman Sanchez bentar lagi akan berakhir di Inter Milan. Namun kubu Nerazzurri diberitakan tidak punya opsi untuk memanenkan sang winger di musim panas nanti. Sky Italia melansir bahwa Sanchez bisa bertahan lebih lama di Inter. Pasalnya pihak Manchester United bersedia meminjamkan sang winger lebih lama di Inter Milan. Menurut laporan tersebut, manajemen MU ingin Inter Milan memperpanjang masa peminjaman Sanchez. Langkah ini diambil karena Sanchez tidak laku dijual di musim panas ini. Sementara sang winger tersebut tak masuk dalam rencana oleh Gunnar Solskjaer musim depan. Untuk itu, manajemen MU ingin Inter memperpanjang peminjaman Sanchez agar beban gaji mereka berkurang untuk musim depan. Menurut laporan tersebut, pihak Inter Milan cukup tertarik dengan tawaran yang diajukan Manchester United. Antonio Conte merasa bahwa stok penyerang di lini serang Inter saat ini sangat terbatas. Jadi kehadiran Sanchez akan membantu mereka untuk berotasi tim. Untuk itu, Inter disebut akan perpanjang pinjaman Sanchez selama satu musim. Namun mereka tidak mau membelinya secara permanen. Sepanjang musim ini, Sanchez hanya mampu mencetak 1 gol dan 2 assist bagi Nerazzurri. Hal ini dikarenakan kondisi Sanchez yang kerap mengalami cedera, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di Inter Milan. Berita selanjutnya itu, sinyal bagus buat Manchester United. Bruno Fernandes mengaku sudah nyetel dengan Paul Pogba. United yaitu Bruno Fernandes mengaku langsung nyetel ketika berduet dengan Paul Pogba di lini tengah Manchester United. Ia turut memuji rekan setimnya itu saat untuk pertama kalinya dipasangkan. Manchester United bermain imbang kala bertamu ke markas Tottenham Hotspur pada pertandingan ini. Paul Pogba masuk pada babak kedua dan langsung diduetkan di lini tengah. Tambahan 1 poin menggagalkan ambisi Manchester United untuk menembus zona Liga Champions hingga pekan ke-30. Namun demikian, Bruno mengatakan timnya masih fokus. Ini hasil yang bagus, lawan begitu sulit. Mereka mencetak gol lewat skema serangan balik. Tapi kami menguasai jalannya pertandingan. Ada banyak kesempatan, kata Bruno lagi. Memang kami berhasil menangi pertandingan, tapi hasil ini bagus. Manchester United masih fokus lolos ke Liga Champions. Ole Gunnar Solskjaer memberikan pandangan terkait kombinasi Paul Pogba dan Bruno Fernandes.
Solskjaer mengakui kedua pemain ini bisa bermain bersama, sehingga ia mengindikasikan akan lebih sering menurunkan keduanya di laga-laga MU berikutnya. Sebelum pertandingan Tottenham vs MU dini hari tadi, ada antusiasme yang besar dalam diri fans Manchester United. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana Bruno Fernandes berduet dengan Paul Pogba di lini tengah MU. Duet tersebut akhirnya tercipta di menit ke-60 saat Pogba masuk menggantikan Fred. Pemain asal Prancis tersebut langsung nyetel dengan sang playmaker, di mana kerjasama keduanya menghasilkan gol MU di laga tersebut. Solskjaer menilai bahwa Pogba dan Fernandes memang ditakdirkan untuk bermain bersama. Kami adalah klub yang ingin memainkan pemain-pemain terbaik dunia secara bersamaan dalam tim kami. Pada kesempatan ini, Solskjaer juga mengomentari penalti kedua MU yang dianulir oleh VAR. Solskjaer secara terbuka menyebut bahwa insiden itu seharusnya memang tidak berbuah penalti untuk timnya. Saya tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun saya rasa Bruno tidak dilanggar pada kejadian itu. Namun saya merasa wasit kemudian menganulir penalti itu karena Marcus Rashford menarik Aurier. Sehingga sejak awal saya merasa bahwa kami akan mendapatkan penalti saat itu. Berita selanjutnya itu, Wissam Ben Yedder jadi bidikan Manchester United, AS Monaco ogah melepas sang pemain. MU masih harus mencari target striker baru pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah gagal mendapatkan Timo Werner. Kabarnya, klub Premier League itu kini mengincar striker asal Perancis, yaitu Wissam Ben Yedder, yang saat ini membela AS Monaco. Manchester United memang menginginkan striker baru di lini serang mereka sejak tahun lalu. Kepergian Romelu Lukaku dan belum adanya penggantian sepadan membuat posisi striker menjadi prioritas The Red Devil di bursa transfer musim panas mendatang. Kini The Red Devil mengincar Wissam Ben Yedder. Penyerang asal Perancis itu menarik perhatian oleh Gunnar Solskjaer karena ketajamannya yang diperlihatkannya. Namun, MU tidak akan mudah untuk mendapatkan pemain berusia 29 tahun tersebut. AS Monaco memang ingin melepas sejumlah pemain, tapi apakah termasuk Ben Yedder? Menjual pemain adalah sebuah tugas yang penting bagi kami, ujar Wakil Presiden AS Monaco. Ia menyebut ada beberapa pemain yang harus dijual untuk menyeimbangkan perekonomian mereka. Kami akan mengurus transfer ini bersama-sama. Tujuan yang ingin kami capai adalah keseimbangan, sehingga ada beberapa pemain yang harus kami lepas. Meski ada ketertarikan dari Manchester United, Petrov menyebut bahwa nama Ben Yedder tidak masuk dalam daftar jual timnya. Ia menyebut sang striker masih memiliki peran yang sangat penting bagi AS Monaco musim depan. Kami percaya bahwa ia akan bertahan di Monaco. Saya rasa tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan klub ini. Kontrak Ben Yedder di AS Monaco masih sangat cukup panjang. Sang striker masih terikat kontrak di Monte Carlo hingga 2024 mendatang. Berita selanjutnya itu, Schmeichel sarankan Henderson untuk bertahan di Sheffield. Legenda Manchester United itu Peter Schmeichel meyakini bahwa kiper United saat ini David De Gea masih memiliki banyak waktu untuk menjadi kiper utama MU dan meminta Dean Henderson untuk tetap belajar di Sheffield United. Dalam 18 bulan terakhir, performa De Gea mulai tidak konsisten dan sudah beberapa kali melakukan kesalahan. Sementara Henderson yang menghabiskan 2 musim terakhir dipinjamkan ke Sheffield United justru tampil sangat impresif, membantu The Blades menjadi tim kedua dengan pertahanan terbaik di Liga Premier League musim ini. Sampai saat ini Henderson masih belum pernah tampil di laga kompetitif bersama MU, namun dia sudah digadang-gadang untuk nantinya menjadi kiper nomor 1 di Inggris. Dan dia mulai tak sabar untuk berumput di Theatre of Dreams. Namun menurut Schmeichel, Henderson sebaiknya tetap lanjutkan bersama Sheffield, karena performa De Gea masih berada dalam puncaknya. Kami memiliki salah satu kiper terbaik dunia di Manchester United, kata Schmeichel. Berita selanjutnya itu, David De Gea blunder lagi, sang kiper Manchester United diolok-olok. Kiper nomor 1 Setan Merah menjadi bahan olok-olok di media sosial setelah tampil kurang meyakinkan lawan Spurs. Adil rasanya mengatakan bahwa MU tidak tampil optimal saat kembali beraksi setelah melewati periode vakum karena pandemi virus corona. Tampil pertama kalinya setelah 3 bulan Liga Premier Inggris terhenti, MU yang bertandang ke markas Tottenham Hotspur pada Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat mengalami kesulitan di awal dan bahkan harus tertinggal lewat gol Steven Bergwijn. Dari sudut pandang defensif, itu adalah gol yang sebenarnya bisa diantisipasi, karena pemain Spurs itu memanfaatkan kelengahan lini belakang MU dengan berlari sendirian dari tengah, sebelum melepaskan tembakan yang tak bisa dibendung David De Gea.
De Gea pun turut andil dalam terciptanya gol tersebut dengan kesalahan yang dilakukannya, sekaligus menambah catatan buruk performanya dalam beberapa bulan terakhir. Kiper internasional Spanyol itu tidak maksimal dengan menepis bola tembakan Bergwijn, yang mendapat ruang tembak sangat terbuka setelah dengan mudahnya melewati penjagaan Harry Maguire. Tidak mengherankan banyak reaksi konyol bermunculan di media sosial dalam menanggapi proses gol Spurs tersebut. Sekian info sepak bola kali ini, tentunya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan info sepak bola lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.